misalnya ya. Nggak mau nurse, oh iya berarti bapak maunya kapan pak? Sakit nggak nurse gitu, atau obatnya apa ya, kita jelaskan. Ini obat ini pak, ini obat Dobutamin untuk nanti membantu jantung bapak untuk bekerja lebih baik. Anda nggak usah, pak ini nanti biar apa namanya pembuluh darahnya membuka gitu ya. Istilah medisnya itu nggak usah terlalu detail ya. Kecuali memang pasiennya ini untuk apa? Biasanya kalau pasien-pasien kronis itu dia sudah tahu ini obat untuk apa, dia mau mendapatkan penjelasan yang detail nggak masalah. Nah, terus saya mana tadi infusetnya mana? Sudah dibalikin belum? Si baru. Boleh enggak? Seperti Anda memasang infus ya. Izin mau video kan? Lebih baik langsung dikonekkan kemana? Langsung dikonekkan ke next 3-way dulu ya. Jadi ini dipasang 3-way teman-teman. 3-way ini nanti Anda pada saat praktek harus dilihat ya muaranya, klopnya dengan mana ya. Jangan misalnya oh ini juga nih nggak masuk kok ya. Jadinya mana pangkal dan mana ujungnya ya. Nah ini kan pangkal, maka di sini harus Anda konekkan dengan yang ujung gitu ya. Sorry. Ini ujung, harus konekkan dengan yang pangkal gitu ya, kembali. Kalau sudah, maka tadi pemasangan melalui infuspa memerlukan berapa konektor tube? Satu konektor tube. Kita pasang dengan konektor tube. Jadi sudah kita pasang ya, kita kunci ya, ini ada kunci 3-way-nya. Nah, ini kalau kita mau memasang pasien belum terpasang infus, jadi kita harus sudah set infusnya sudah dipasangkan dengan 3-way dan juga sudah dipasangkan dengan konektor tube-nya ya. Nah, ini harusnya ada tutupnya. Jadi kalau yang baru itu 3-way-nya itu ada tutupnya ya. Jadi ini kan masing-masing muaranya itu kan terbuka semuanya. Nah ini harusnya ada tutupnya. Jadi kalau misalnya yang ini harusnya ketutup ya. Tapi harus kita penuhi dengan air semuanya. Ini udah nggak bisa naik lagi ya. Soalnya biasanya kalau ini enggak tinggi, enggak mau ngalir, susah. Apalagi kalau infusnya sudah sering dipakai ya, infus setnya. Ini udah kok. Ada suara krik-krik. Saya bisa minta bantuan itu di mana? Nah, ini dipegangin di atas. Nah, kalau nggak baru gini, agak susah ngalirnya. Ini harusnya juga masih ada tutupnya ya. Jadi tutupnya kalau belum ke pasien jangan dibuka dulu.
infus kita nggak boleh membiarkan ada udara ya teman-teman. Sakit konektor tube-nya ada yang pendek, kita pilih yang pendek kalau mau ke pasien ya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah ke kalau kayak gini ya, ini nggak apa-apa. Kalau kecil-kecil begini kadang dia nggak jalan, nempel ya. Tapi lebih aman kalau nggak ada. Kalau pasiennya cerewet, dia minta dihilangin. Tapi kalau udara kecil sih dia bisa biasanya pada saat pergantian ditaruh dia nggak begitu bisa membuat emboli atau trombus ya, trombi ya. Oke ya. Nah, ini kita sudah ada, nanti tinggal kita pasang infus ke pasien dan kita konekkan ke pasien ya. Nah, ini sudah ada nih ya. Nah, kalau misalnya kita mau memberikan, misalnya kita ini kan pasien infusnya dia, terus kita mau memberikan lagi cairan infus yang lain ya, kita bisa misalnya adalah cairan infus yang ada obatnya, pengencernya, kita taruh yang di sebelah sini ya. Ini contohnya adalah kita berikan cairan infus yang rumah tangga dia ya, dia dapat misalnya adalah NaCl ya. Nah, saya kasihin di sini aja ya, nggak usah pakai itu. Nah, ini sudah dikonekkan ke infuset ya, infusetnya pasien. Soalnya nggak ada. Nah, sekarang kita mau kasih yang misalnya ini ya, kita mau larutkan obatnya di sini ya. Berapa tadi kecepatan infus pumpnya? Tadi ada yang datang itu 12. Ada yang 12 tadi, 0,6 semua ya. Iya. Oke, kita set nanti 12 cc per jam ya. Kita ambil obatnya, misalnya ya. Kita ambil obat dan kita kasih di, misalnya, oh ini saya tidak semuanya, saya sudah menghitung dengan 2 cc misalnya. Obatnya di berisi obatnya. Jangan lupa kita tulis etiketnya tadi ya, apa saja yang ditulis di etiket tadi ya, sudah dicatat ya, kita tempelkan di sini. Kesempatan pemberian, dosis pengenceran, tanggal waktu pemberian, para perawat. Terkadang kalau di klem, di roda klemnya ini biasanya, nah dia ada udaranya tuh tersembunyi di situ ya. Jadi kadang
kadang harus Anda cek, naikkan sedikit roll clamp-nya. Ini karena tadi selangnya udah dipakai ya, tapi usahakan kalau di sini sudah ada obatnya, jangan terlalu banyak membuang cairan yang ada obatnya ya. Jadi pada saat mengeluarkan pelan-pelan aja. Saat kita mau mengkonekkan di sini, ini harus diisi dulu ya teman-teman. Ini kan ada udaranya tuh ya di tangannya ya. Kita klaim dulu yang ke arah pasien, kita isikan dulu. Nah ini sudah mulai, ini udah ada airnya, terus kita konekkan di sini biar dia nggak ada udaranya di situ ya. Terus setelah itu kita buka. Kita buka semuanya. Sekarang yang ada obatnya ya, yang mau kita berikan ke melalui infus pump ya, kita masukkan ya. Kalau di sini ada sensor dripnya, berarti kita pasang sensor drip. Ada yang tidak ya. Model yang infus pump 1 dia tidak ada sensor dripnya, yang satunya ya, tidak usah dipasang. Sensor dripnya kita letakkan di chambernya, jadi dia untuk memantau apakah tetesan infusnya ngalir atau enggak gitu ya. Nah kita masukkan. Nah ini teman-teman dimasukkan ke sirkuitnya ya, lurus ya, tidak boleh misalnya menekuk ataupun ini di luar seperti ini ya, ataupun misalnya seperti ini nggak boleh ya. Jadi dipaskan di tengahnya pada tempatnya. Nah seperti ini ya. Untuk menutupnya kalau modelnya seperti ini ataupun juga yang satunya ya, ini ditarik dulu, baru dicetekkan, dikunci gitu. Kalau buka juga ya, ini ditarik dulu baru dibuka ya. Jadi kalau nutup juga ditutupin dulu, didekatkan, terus baru dikunci begini. Kalau sudah masuk di sini, sudah Anda kunci di dalam infus pumpnya, roll clamp-nya dibuka ya. Karena dia nggak akan ngalir karena dia sudah dijepit oleh infus pumpnya ya. Dan di sini juga dibuka di bagian three-way-nya ya. Jadi gampang kok sebenarnya ya. Oke. Door-nya oke, stop. Nah, sekarang yang perlu kita set di sini adalah di sini pasti ada menu ya, berapa rate-nya, berapa kecepatannya, dan berapa volumenya yang ada di sini ya. Kalau misalnya volumenya adalah 500, berarti Anda tulis nanti volumenya adalah 500. Kalau di sini 100, maka Anda tuliskan volumenya 100. Jadi pada saat dia habis 100, dia akan berhenti ya. Dia nggak akan kalau kita bahasanya keblongan gitu ya. Tapi kalau siring pump terkadang kita tidak perlu mengeset volumenya berapa ya, karena kalau siringnya itu habis ya udah dia nggak akan keblongan ya, karena dia udah habis di situ, dia pasti akan bunyi didit kalau udah habis gitu ya. Nah ini rate-nya, ini kan ada rate nih, rate di select nih berapa kecepatan kita, misalnya tadi ya 15. Nah, kalau ini modelnya
naik turun. Ini apa, termo ya. Jadi ada yang modelnya pencetan. Kalau yang satu itu ya, yang ini merek apa ya? Ini AMP ya. Kalau dia merek AMP dia pencetan ya. Jadi baik itu infus pump ataupun siripam dia pencetan. Ini kalau Terumo ya, dia naik turun ya. Di sini adalah puluhannya, di sini satuannya ya. Kalau misalnya Anda mau 25 misalnya ya, 20 30 maka ini puluhannya. Yang ini dia satuannya dia turun gitu ya. Misalnya ini tadi di set berapa? 115 ya. Nah, ini kan rate tulisannya ya. Mungkin di sana nggak kelihatan, nanti kalau Anda sudah praktek pegangan satu-satu kelihatan ya. Nah, kita select lagi, ini ada limitnya. Baru kita tulis limitnya berapa? Itu berapa ini? Tulisannya 100 ya. Kita pakai 100 ya. Oke, kalau sudah ya, ini moga-moga oke ya, kadang error ini. Kalau sudah terset semuanya, select lagi ya. Nah, ini berarti kita bisa tahu dia adalah ukurannya dropnya 20 ya. Karena di sini dia sudah ada 20. Kalau 15 maka di sini dia akan menyala ya, angka 15 gitu ya. Oh, berarti ini ukurannya 20. Ya. Nah, ini sudah kita lihat di sini. Kalau 15, nah ini kan netes ya. Nah, ya. Kalau setiap netes di sini pasti akan nyala lampunya. Ya, karena dia ada sensor dripnya ada. Nah, misalnya oke, kebuka. Nah, di sini dia oh ada alarmnya, ada something. Oh, berarti enggak kenceng gitu ya. Nah, ini silent atau stop sama tombolnya. Nanti tinggal dinyalakan lagi, begitu dia hijau dia udah jalan. Ya, kalau dia nyalanya merah berarti dia nggak jalan. Gampang ya teman-teman ya. Oke. Kalau purging ini adalah misalnya kalau Anda stop ya, ini adalah nambah satu. Jadi dia kayak apa ya, memasukkan secara manual gitu ya. Kalau misalnya Anda sudah ada di sini terus di ujung di sini ada udaranya, maka Anda push aja tanpa melepasnya. Dia akan dorong aliran airnya ya itu ke depan gitu tanpa harus melepaskan di sininya. Ya. Nah, misalnya juga ini saya naikkan ya biar tahu. Misalnya 85 nih ya. Nah, ini saya bumpat nih ya. Nah, nanti dia apa namanya akan ada alarm atau enggak ya. Apa isinya? Occlusion ya. Kalau occlusion berarti ada sumbatan, berarti ada yang tidak dibuka nih. Dia tidak bisa ngalir ke pasien nih. Ya. Apakah roll clamp-nya tidak dibuka ataupun juga triway-nya tidak terbuka ya. Nah, ini kalau seperti ini kita cari tahu dulu, oh ini ternyata saya tutup gitu ya. Nah, ini di silent dulu ya, tapi belum dijalankan. Setelah ini kita buka ya. Setelah ini baru kita jalankan lagi ya. Oke. Baik, yang ini sudah. Ini saya kurangin dulu biar nggak obos kemana-mana. Ya, 15 ya. Oke. Sekarang adalah kita ke siripam.